Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah praktik statistik akan menjelaskan materi yang telah disusun oleh kelompok kami dengan judul analisis regresi linier sederhana. Poin yang pertama adalah pengertian analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Hubungan kedua variabel tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan. Untuk persamaannya bisa dilihat seperti itu. Poin selanjutnya adalah kegunaan dan tujuan analisis regresi linier sederhana. Sebagaimana telah disebutkan, analisis regresi banyak digunakan untuk mempelajari bentuk hubungan antara variabel. Aplikasi regresi sangat banyak dijumpai pada berbagai area bisnis. Misalnya untuk melihat bentuk dan hubungan antara periklanan dan penjualan, hubungan antara sikap dengan kinerja karyawan, hubungan antara rasio keuangan dengan harga saham, dan lain-lain. Regresi linier sederhana bertujuan mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Dua variabel ini dibedakan menjadi variabel bebas atau X dan variabel tak bebas atau Y. Variabel bebas adalah variabel yang dikontrol, sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang mencerminkan respon dari variabel bebas. Selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan uji regresi linier sederhana. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu dengan membandingkan T-hitung dengan T-tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Selanjutnya adalah membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Jika nilai T-hitung lebih besar daripada T-tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Namun jika nilai T-hitung tidak lebih besar daripada T-tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Untuk poin selanjutnya adalah syarat uji regresi linier sederhana. Ada beberapa syarat untuk uji regresi linier sederhana yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas atau X adalah 1. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan linier antara variabel bebas atau X dengan variabel tergantung atau Y. Yang kelima, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang keenam, tidak terjadi gejala autokorelasi atau untuk data time series. Untuk yang pertama, pada menu variabel view kolom name, untuk baris pertama ketik X dan baris kedua ketik Y. Dan untuk desimal dirubah ke 0. Lalu pada kolom label baris pertama ketik stres kerja dan baris kedua ketik kinerja pegawai. Kemudian kita lihat hasilnya ke data view setelah dirubah. Jika sudah yakin diinput dengan benar, langkah selanjutnya klik menu analis, kemudian regression, lalu linear.
Setelah itu akan muncul dialog linear regression. Masukkan variabel stres kerja X ke kolom independen dan kinerja pegawai ke dependen. Langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka akan keluar output SPSS regresi linear sederhana sebagai berikut. Jadi, untuk uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana adalah uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Hipotesis yang diajukan dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah H0 sama dengan tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Kemudian HA sama dengan ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Selanjutnya adalah uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Poin yang terakhir adalah kesimpulan uji regresi sederhana dengan SPSS. Merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja atau X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau Y, dengan total pengaruh sebesar 66,1%. Pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Sekian penjelasan materi tentang analisis regresi linear sederhana. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.